Di atas sawah, setiap pagi, aku sering melihat burung-burung terbang. Mereka pergi jauh. Kadang, sangat jauh. Sampai hanya terlihat seperti titik kecil di langit. Lalu hari berjalan seperti biasa. Matahari semakin tinggi. Angin terus bergerak. Dan langit perlahan berubah warna. Namun menjelang sore, burung-burung itu kembali. Kembali ke pohon yang sama. Kembali ke ranting yang sama. Kembali ke tempat yang mereka anggap rumah. Aku selalu menyukai pemandangan itu. Karena ada sesuatu yang terasa akrab. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Burung-burung itu mengingatkanku pada kehidupan. Tentang perjalanan. Tentang kepergian. Tentang waktu yang membawa kita ke banyak tempat. Dan tentang satu hal yang sering terlupakan. Bahwa sejauh apapun kita pergi, selalu ada tempat yang ingin kita kembali datangi. Mungkin itulah arti pulang. Ketika masih kecil, aku tidak pernah benar-benar memikirkan arti pulang. Karena saat itu, aku belum pernah benar-benar pergi. Rumah selalu dekat, orang-orang yang kusayangi selalu ada, dan kampung terasa seperti dunia yang tidak akan pernah berubah. Pagi datang seperti biasa. Sore datang seperti biasa. Hari demi hari berjalan begitu saja. Dan aku mengira, hidup akan selalu seperti itu. Namun semakin bertambah usia, aku mulai melihat banyak hal berubah. Satu persatu teman mulai pergi. Ada yang merantau. Ada yang bekerja di kota. Ada yang menikah lalu tinggal jauh dari kampung. Ada pula yang pergi. Dan semakin jarang kembali. Saat itulah aku mulai memahami sesuatu. Bahwa hidup ternyata bukan hanya tentang tinggal. Kadang hidup meminta kita berjalan. Menjauh dari tempat yang kita kenal. Menjauh dari orang-orang yang kita sayangi. Dan sejak saat itu, kata pulang tidak lagi terdengar biasa. Karena pulang berarti kembali kepada sesuatu yang mulai kita rindukan. Aku pernah melihat banyak orang meninggalkan kampung. Sebagian pergi dengan penuh semangat. Sebagian pergi dengan harapan besar. Mereka membawa mimpi, membawa rencana, membawa keyakinan bahwa hidup yang lebih baik sedang menunggu di depan. Dan mungkin, memang seperti itulah hidup berjalan. Kadang kita harus meninggalkan tempat yang nyaman, agar bisa menemukan jalan kita sendiri. Namun ada satu hal yang selalu menarik perhatianku. Sejauh apapun seseorang pergi, hampir selalu ada cerita tentang kampung yang mereka rindukan. Tentang jalan kecil yang dulu mereka lewati. Tentang suara ayam di pagi hari. Tentang hujan yang jatuh di atas atap rumah. Tentang warung yang dulu selalu ramai. Dan tentang orang-orang yang pernah membuat sebuah tempat terasa berarti. Mungkin karena pada akhirnya, manusia tidak hanya hidup dari tujuan, tapi juga dari kenangan. Mungkin yang dirindukan bukan hanya tempatnya. Mungkin yang dirindukan adalah perasaan yang pernah ada di sana. Perasaan ketika hidup terasa lebih sederhana. Ketika kita belum terlalu banyak memikirkan masa depan. Ketika kegagalan belum terasa menakutkan. Ketika kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil. Dari bermain sampai senja. Dari duduk di teras rumah. Dari mendengar suara angin di antara pepohonan. Semakin dewasa, aku mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu dianggap biasa. Ternyata sangat berharga. Karena waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus berjalan. Membawa banyak hal pergi bersamanya. Dan seringkali, yang paling kita rindukan bukan masa lalunya, melainkan diri kita yang pernah hidup di dalam masa itu. Menjelang sore, burung-burung mulai kembali. Satu demi satu, dari arah yang berbeda, namun menuju tempat yang sama. Aku sering memperhatikan mereka.
dan selalu merasa ada sesuatu yang bisa dipelajari dari pemandangan sederhana itu. Burung-burung tidak pernah lupa jalan pulang. Mereka tahu kemana harus kembali ketika hari mulai gelap. Mereka tahu di mana mereka merasa aman. Dan kadang aku berpikir, manusia sebenarnya tidak jauh berbeda. Di dalam hati setiap orang, selalu ada satu tempat yang diam-diam disebut rumah. Mungkin tempat itu sudah berubah. Mungkin orang-orangnya tidak lagi lengkap. Mungkin suasananya tidak lagi sama. Namun anehnya, kerinduan kepada tempat itu tetap tinggal. Seolah ada bagian dari diri kita yang tidak pernah benar-benar pergi. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa kehilangan arah, terlalu lama berjalan, terlalu sibuk mengejar banyak hal, terlalu lelah memikirkan apa yang belum dimiliki. Dan pada saat-saat seperti itu, kerinduan sering datang tanpa diundang. Bukan kerinduan yang besar, melainkan kerinduan yang sederhana. Kerinduan pada suara yang dulu akrab. Kerinduan pada jalan yang dulu sering dilewati. Kerinduan pada tempat yang membuat kita merasa diterima. Apa adanya, tanpa harus menjadi siapa-siapa. Mungkin itulah sebabnya pulang selalu terasa istimewa. Karena pulang bukan sekadar kembali ke sebuah tempat. Pulang adalah kesempatan untuk mengingat siapa diri kita. Sebelum dunia membuat segalanya menjadi rumit. Menjelang senja, langit kampung selalu memiliki cara sendiri untuk membuatku diam. Warna jingga perlahan memenuhi cakrawala. Angin bergerak lebih pelan, dan burung-burung mulai kembali ke pohonnya. Aku melihat mereka dari kejauhan. Lalu tanpa sadar, aku memikirkan banyak hal. Tentang perjalanan yang sudah dilewati. Tentang orang-orang yang pernah datang dan pergi. Tentang waktu yang tidak pernah bisa diputar kembali. Namun pemandangan itu juga mengingatkanku pada sesuatu. Bahwa sejauh apapun perjalanan seseorang, ia tetap memiliki akar. Tetap memiliki tempat asal. Dan mungkin, sesekali kita memang perlu menoleh ke belakang. Bukan untuk tinggal di masa lalu, melainkan untuk mengingat dari mana kita memulai semuanya. Hari perlahan berakhir. Langit mulai gelap. Burung-burung telah kembali ke tempatnya masing-masing. Dan kampung kembali menjadi tenang. Aku memandang pohon tempat mereka beristirahat. Lalu berpikir tentang kehidupan, tentang perjalanan yang membawa manusia ke begitu banyak tempat. Sebagian perjalanan berjalan baik, sebagian tidak, sebagian membawa kebahagiaan, sebagian meninggalkan luka. Namun mungkin, semua itu memang bagian dari perjalanan, karena seperti burung yang kembali ke sarangnya saat senja. Manusia juga selalu memiliki tempat untuk pulang di dalam hatinya. Tempat yang mengingatkannya siapa dirinya. Tempat yang mengingatkannya bahwa ia pernah dicintai. Dan tempat yang tetap menunggu. Meski ia datang setelah perjalanan yang sangat panjang. Terima kasih sudah singgah di catatan dari kampung. Sampai bertemu di catatan berikutnya.